Iya, tamu kita kali ini, nih, kita kenalan dulu. Kak Ime ya? Dipanggil Ime ya? Iya. Ime. Namanya itu soalnya. Oh iya. Panggil itu. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Aku mau langsung aja nih tentang, karena aku tahu Kak Ime berkecimpung di dunia kopi ya. Itu dulu historinya gimana sih itu bisa Kak Ime jadi barista gitu? Apa sih sejarahnya? Oh, kalau jadi barista berarti ke profesinya kan? Iya benar. Kalau belajar kopinya itu udah lebih lama karena iseng-iseng. Dulu. Tapi pas jadi beneran kayak, oh ini profesi yang bisa aku jalanin, itu malah pas ini selesai kuliah pas lagi di Australia di Melbourne. Oh, di kuliah Australia. Karena pas di Melbourne itu kan dianya tuh pusat seni sama kopi. Jadi teman aku bilang kalau misalnya pulang nggak ambil sertifikat dari sini, pelatihannya di sini mubazir. Oh. Jadi karena sertifikat itu kan, apalah Indonesia tanpa sertifikat. Benar. Jadi Ayo. jadi di situ aku ambil, dan karena ada sertifikat itu, aku ngerasa kayak aku juga ada tanggung jawab untuk mengisi sertifikat tersebut. Kayak bukan cuma ada ilmu, kalau nggak dipakai kan basi. Iya betul. Jadi setidaknya aku bisa ngasih ke orang, atau enggak ya memang aku berkecimpung di sana gitu. Iya ya. Tapi yang emang pas benar-benar jadi barista pas ini sih bantuin Di sini. ada baca ini. Itu bayar nggak waktu pelatihan yang di Australia? Bayar. Mahal nggak? Ya. Hitungan Tapi kalau dibandingin sama Australia sekarang, dolar. dibandingin sama sekarang, sama Berapa tahun yang lalu ya ya? beberapa tahun yang lalu Udah soalnya lama kan ya. itu tuh basic sih, nggak bisa dibilang murah. Standar lah. Iya, standar standarnya lah. emang Kalau ngikuti di Indonesia, ke pelatihan gitu sama? Harganya? Iya. Itu sama? Iya. Oh. Hitung inflasi lagi kan ya. Iya. Sama. Jadi misalnya kalau apa itu sebelum pelatihan di Australia ada pelatihan di Indonesia sebelumnya nggak? Sebelumnya Enggak. Pertama kali pelatihan barista beneran itu di Australia. Terus Di Melbourne. Makanya jadi langsung diajarin tentang flat white. Oh. Kalau bahkan itu yang kadang mereka fokusin. Yang ada buat beda ya, kayak perbandingan sama di sini yang sama di Australia. Iya. Kalau di sana itu orang-orang yang punya itu lebih pagi. Oh. Jadi kayak contohnya aku mau pergi kuliah itu Ngopi dulu? jam 7 pagi gitu kan. Itu pasti udah buka-buka. Jadi banyak bukan kafe. Emang untuk khasiat kopinya gitu. Beneran cuma gerobak atau enggak? Tepi jalan gitu. Tepi jalan kayak cuman Counter itu lah ya. Iya, Counter cuma berapa kubik gitu, cuman jendelanya aja. Ting, mesen ini. Oke, Kasih. set, kelar. Gitu. Jalan. Iya. Udah beneran kayak gitu aja. Jadi emang untuk khasiatnya dan pagi-pagi. Jadi tuh setiap kali pergi kuliah tuh bawa kopi terus. Seger. Tapi sebelumnya emang udah suka dengan kopi, udah pecinta kopi lah dibilang gitu ya, Imel. Tertarik sama budaya kopi sih sebenarnya. Sama budaya kopi. Karena di Indonesia itulah kan, di Indonesia adalah pengekspor beans robusta Nomor satu di di dunia. Itu kan kayak kok itu aja aku nggak tahu sih robusta itu apa. Ini apa kok budaya Indonesia kayak gini aku nggak tahu. Dari keresahan itu Ujungnya belajar sendiri, belajar dari Google. Jadi kamu belajar juga tentang kopi tipis-tipis lah gitu. Tentang Awalnya, kopinya. tentang gitu. kopinya. Karena jenis-jenis beansnya. Bahkan dulu nggak pernah kepikiran mau jadi barista gitu atau jadi buka bisnis itu enggak. Oh enggak. Aku pengen tahu tentang negaraku. Itu aja. Heeh. Jadi nggak bahas-bahas kopinya lebih dalam dulu ya. Sekarang baru dulu ya. pun nggak ada temen gitu kan. Belum Iya, ada iya, temen iya. kopinya. Sekarang kayak duduk-duduk gitu langsung jadi Satu hari berapa cup atau berapa gelas bisa minum kopi biasanya? biasanya Iya. sebelum ya Iya. tergantung kopinya apa. Iya. Uh, Tapi paling tidak at least. Kalau es kopi susu cuma mau satu aja satu hari. Oh. Itu pun palingan kalau bisa lebih berarti lagi kuliah karena harus nulis paper. Iya. Kalau sekarang ini? Energi. Sekarang bahkan pengen apa ya? Sekadar inilah americano, Saja. es americano. Kalau misalnya udah minum kopi sekali gitu, kayak misalnya espresso base, Iya. itu kayak udah satu aja. Satu aja. Emang Satu hari. Lebih pengen ngedorong diri ke air putih. Pengen bilang, oh favorit minum air putih nggak bisa, bohong. Benar.
Tapi kalau dikasih bisa terus gitu. Bisa ya. Saya pas yang di tempat sebelumnya itu kan orang pada sering suka bereksperimen kan. Iya, Di iya, tempat iya. itu. Kayak misalnya, bis baru nih, gini. Coba. Bis baru coba. Coba. Jadi karena ada teman-temannya, jadi senang kayak aku suka manual brew, aku suka kopi-kopinya. Tapi kalau di manual brew aku lebih cari diskusinya. Oh. Jadi kalau misalnya aku minum, oh ini rasanya lebih ke sini, aku suka di bagian ini, aku kurang suka di bagian ini, mungkin airnya terlalu panas atau apa, tapi nggak ada teman diskusinya. Sama aja Ya, gitu. ada kopi yang bisa aku nikmatin sendirian, tapi aku lebih milih orang-orangnya. Iya, iya. Berbagai jenis beans kan kopi dari Indonesia. Udah cicip nggak banyak? Misalnya beans dari Pulau Jawa, beans dari Sumatera gitu. Udah banyak cicipi berarti ya? Alhamdulillah udah sih. Misalnya tanpa dikasih tahu nggak bedain itu mana Robusta atau mana Arabica? Udah tahu? Kalau Robusta Arabica sih bisa bedain dari Misalnya visualnya beans- bisa. Oh, dikasih beansnya lah ke tanganmu gitu. Yang mana nih Robusta, mana Arabica udah tahu lah gitu. Mungkin bisa pakai feeling lah Pakai gitu. feeling. Soalnya kan nengok-nengok gitu. Kecuali secara tertulis gitu dibilang apa perbedaannya atau apa ya bisa lebih dibedain kan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya nengok aja kayak gitu, jujur kalau aku di kopi ya kopi suka atau enggak Iya, iya. Iya. sangat subjektif. Aku tuh sangat subjektif lah soal karena sama kopi karena ya aku pengen nikmatin apa yang aku mau Iya, benar. gitu. Yang misalnya ini apa yang penting aku tahu aku suka atau enggak. Iya, iya. Gitu aja. Banyak kan teman-teman kita yang di Indonesia, contohnya yang sering nongki-nongki lah, yang nongki di kafe, Lifestyle ya lifestyle gitu kan. Indonesia. Kalau misalnya Anda belum jago di latte art, belum bisa disebut jago barista yang handal gitu, barista hebat. Betul nggak kalau statement gitu? Kamu setuju nggak gitu? Aku Pribadi, secara pribadi. Jadi Anda harus buat latte art yang jago, yang hebat, ukirannya, gambarnya, baru Anda disebut sebagai barista yang hebat. Itu persepsi warga Indonesia kebanyakan. Gimana dengan statement itu? mungkin juga karena belum terlalu tahu kali ya, kayak di contoh ada kompetisi SCAI namanya. Itu tuh ada 4. Jadi latte art competition, Iya. tapi bukan latte art aja. Ada barista, ada brewer, ada cup taster. Jadi di kopi itu aja bukan cuma tok pembuat kopi, tok tukang kopi. Iya, Enggak. iya. Kayak contohnya kayak misalnya kita bilang seni. Ada musik, ada tari, Iya. ada gambar, ada Banyak, ini. banyak. Iya banyak gitu kan, banyak variasinya itu. Kayak gitu juga kopi. Jadi kalau misalnya mau bilang dia handal atau tidak, itu untuk standar yang kayak gitu, apalagi kayak misalnya dengan kita yang cuma duduk-duduk aja gitu kan, bilang oh dia handal atau enggak, nggak bisa. Nggak bisa. Itu lu nilai orangnya soalnya. Benar. Jadi kalau misalnya emang Ini nggak jadi jaminan lah ya Iya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bilang latte artnya bagus atau enggak lah, dia brewer. Gimana kok? Iya. Dia manual nggak brew. spesifik di situ. Nah, ya, dia ya, ke ya. manual brew. Dia bisa bedain tuh mana Toraja. Kalau misalnya dia ada resep V60 sendiri gitu untuk Bali kita mani gitu contohnya. Tapi mungkin dianya kurang bisa di latte art. Ya udah, bukan berarti dianya itu tidak apa gitu kan. Enggak semua orang harus nggak semua orang harus bisa dan ahli di matematika contohnya. Iya. Gitu kan. Nggak semua bidang lah dia jago Iya. ya kan. Misalnya jago di latte, jago di manual brew. Belum tentu lah ada orang kayak gitu hebat gitu ya kan, jarang. Manusia toh. Iya, iya. Senangnya kehidupan. Manusia biasa. Kalau dari ini sisi profesi jadi barista untuk prospek ke depan menjanjikan nggak? Kalau di Indonesia kita kalau mau jadi barista? Itu agak abstrak ya betul. Agak abstrak ya. Ada ya kalau misalnya menjanjikan tuh apakah Secara finansialnya lah, gitu. layak nggak income-nya, gajinya gitu. Kalau misalnya kayak apakah perindustrian kopi Indonesia akan semakin maju atau tidak, ya pasti akan selalu bergerak. Ya. Apalagi perindustrian kopi di dunia itu udah melewati banyak wave. Iya. Jadi first wave, second wave, third wave, mungkin sekarang kita udah mau ke fourth wave bahkan, udah mau perjalanan ke wave yang terbaru, gelombang yang terbaru. Iya. Jadi kalau misalnya di bagian ilmu atau apa, pasti selalu ada yang harus dipelajari. Pasti selalu ada yang bisa dipelajari lebih dalam. Iya. Kalau secara finansial, itu aku mikirnya mah, itulah kan yang tergantung UMR daerah, UMR daerah, kebutuhan orangnya apa aja gitu. Terus
kalau misalnya dari situ apakah dia pandai bernegosiasi saat wawancara atau tidak? Dengan Apakah pihak dia perusahaannya. apakah dia beneran tahu ya, bukan hanya pede dengan apa yang skillnya dia bisa, tapi apakah skill dan kepedean dia itu sama? Banyak orang pede kali tapi Iya, yang ada ada juga yang sih. ininya tinggi tapi dianya agak nggak pede gitu kan. Sebenarnya jadi itu lebih ke gimana kita bisa menjual diri sendiri dengan mengetahui diri sendiri dengan lebih baik gitu kan. Kok kita tahu kitanya seberapa, kita bisa bilang ke orang itu, aku tahu harga aku tuh seberapa. Jadi kalau misalnya dia ngasih terlalu rendah atau terlalu tinggi pun dia akan tahu gitu kan. Jadi itu lebih ke soft skill sih. Soft skill ya. Ya. Tergantung skill kita lah ya. Kalau gaji ini barista di Batam paling rendah yang Ime tahu berapaan sih? Full time ya. Iya, yang full time. Karena dari Ya. part time. Sama tergantung apakah itu franchise atau kedai sendiri gitu kan, kedai-kedai kecil, sama daerah. Kayak contoh di Bengkok sama di Tiban tuh beda wajar. Udah pasti. Ya. Apa ya, paling rendah mungkin yang pernah aku dengar full time 800. 100. Ya. Tapi udah dikasih makan ya? Ya itu terpisah, bisa Terpisah. diuangkan juga. Ada yang catering, ada yang diuangkan, ada uang itu lagi kan, kayak misalnya uang transportasi, uang kerajinan, target tuh paling banyak. penjualannya. Orang paling banyak pasang target. Ada pesan gitu ya, pesanan gitu ya. Kalau misalnya pelanggannya udah dapat bonus, kayak gimana nanti Berarti sistemnya? ujung-ujungnya kalau misalnya rame lah nih, rame penjualan, berarti di atas 1 jutaan bisa terus juga itu ya kan? Ini Karena kan kalau misalnya kedai kecil gitu, Iya. 1 juta itu udah 2 kali. Kalau misalnya itu tempat yang dari company besar, 1 juta mungkin itu kecil untuk mereka kan. Tergantung target pasar juga kan di sana. Iya. Sama emang flow-nya. Kalau hal yang harus diperhitungkan ya, kalau misalnya di pekerjaan barista ini, Iya. yang aku pikir tuh ini sih, kalau misalnya mau negosiasi, jangan langsung ke gaji. Misalnya wawancara apa aja yang harus ditanya. Pertama itu waktu break. Oke. Waktu breaknya itu kapan harus jelas. Berapa lama, gitu. Berapa lama, bisa kapan aja. Flow paling rame itu kapan ya, berarti nggak bisa dong ambil break kayak gitu. Iya. Ya udah itu harus tanya langsung ke sana. Terus waktu libur gimana, uang hari transportasi besar, gimana. iya. Karena malah hal-hal kecil yang kayak gitu yang akan bisa kita lihat itu tuh akan menghambat atau membuat kita nyaman di situ. Karena zaman sekarang tuh banyak kan orang kalau misalnya udah di situ terus pindah. Itu Kenapa pindah? Mungkin karena soal kenyamanan juga. kan? kenyamanan juga. Ya mungkin di kafe atau di coffee shop yang awal dia nggak nyaman, banyak hal yang jelek atau apalah gitu kan. Ganjel. Ya baristanya pergi Nggak cabut. bisa 100% nyalahin manajemen, tapi juga nggak bisa 100% Nyalahin diri. Nah, dari saya kan. Itu sih Tapi kalau paling tinggi berapa? paling tinggi aku Di Batam yang benar ya, di Batam aja lah. Benar. Iya. Yang 5 ke pernah atas dengar. tuh nyampe. Yang di Batam. Ya 500 sampai. Tapi Berarti kalau di luar company-nya udah sampai gede lah ya. 15 ada yang aku dengar. Di luar Batam aja. Ada 15. Ya karena ya contohnya nih, dia roaster sama Q grader juga. Oh iya. Itu kalau misalnya Q grader bahkan 15 juta itu Masih kecil gitu ya. Oke. Jadi misalnya Ime yang paling gampang buat menu kopi atau varian kopi yang paling mudah dibuat apa sih? Menurutku paling Iya, mudah. atau latte art kah, manual brew kah, atau apa gitu. non kopi. Tinggal. Bisa buatin nggak? Aku buatin sama gini nih. Ini buatan kamu ya? Ya ini Apa nih? Komposisinya di dalam apa nih? sebenarnya aku buat ini mau buat flat white. Iya. Jadi cappuccino, latte, flat white. Tapi nggak tahu deh. Jadi Tapi lebih jadi manis sih. kah atau lebih ke pahit kah dia? Kalau flat white itu lebih ke ini, ke rasio susu sama foam. Itu tapi yang buat susah tuh di bagian kopinya. Karena walaupun foam untuk susunya itu tipis, sangat tipis, itu yang paling tipis dibandingin cappuccino sama latte. Tapi di kopinya itu nanti jadi silky kental. Iya. Itu aku masih nggak ini kayaknya hitungannya belum ke flat white. Makanya ada nama lain dari flat white itu magic. Jadi ini Karena magic. belum sempurna nih hasilnya atau gimana? Belum sesuai ekspektasi Oh, atau gitu. goal yang aku punya gitu. Tapi nggak ada kata gagal di sini. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada kata gagal. Nggak ada kata gagal. Apa kayak misalnya bilang orang buat latte art gitu kan, ih Gagal. gagal gitu. Nggak. Bisa diperbaiki. Cuma iya pandai-pandai kau aja gitu kan.
nggak sesuai ekspektasi, Iya, iya. ada yang harus dipelajari lagi. Tapi lebih ke pahit sih nih, agak pahit gitu ya. Aku buat video lebih banyak saja. Sama rasionya aku buat bukan lungo sih ya, bukan 1:2,5, tapi biasanya kalau espresso itu palingan 30 ml, ini 35. Oh. Karena aku tadi niatnya mau bagi. Paling susah tidur nanti nih. Oh, dia mau bagi. Iya kan. Oh, dibandingin sama robusta sih ini Lebih soft. Nanti jadi mataku nggak bisa tidur. Kebuka terus gitu enggak ya? Enggak. kalau nggak no aman lah. Ada kue. Cocol. Iya. Ada aku. Ada planning nggak kalau misalnya kalau ada pelatihan atau kompetisi atau semacam itu untuk upgrade skill lagi gitu? Oh, kalau upgrade skill Apakah ini udah hebat nih skill yang kamu punya belum? sombong banget. Karena aku tahu kicik. Aku tahu kicik. Aku nggak Ternyata berani kan ngomong gitu. aku udah jago, ngapain lagi aku pelatihan ya mana tuh gitu ya. Mungkin lebih ke apa ya? Apakah aku ingin menekuni ilmu ini? Iya. Apakah aku ingin pergi lebih dalam ke industri ini? Gitu. Oke. Jujur nih ya, aku Jujur, udah Li. jujur nih, aku Jujur. udah ngomong 4 kali kalau aku mau pensiun dari industri kopi. Sama siapa yang ngomong gitu? Udah sama teman-teman. Oh, teman-teman. Kayak udahlah aku nggak mau lagi gitu, di industri kopi. Iya, Kayak iya. masih suka kopi tapi nggak mau di industrinya lagi. Tapi sekarang saya di sini. Kalau orang tua support nggak kalau kamu terjun ke dunia kopi gitu? orang tua alhamdulillah kayak lebih ke apa ya, mereka tahu aku suka belajar, jadi yang penting dari belajar itu apa yang aku dapetin, Yang penting masih positif lah yang gitu. masih positif ya, kayak tapi jujur mereka sampai sekarang masih mikir aku tuh main-main aja, Oh. masih cari jati diri, Iya, iya. coba Tapi kalau background nanti pendidikan PNS apa? juga kok itu. Enggak, kalau background pendidikannya apa? Aku lulus game design, Hah? game design, Yang Australia? ya interaktif digital media, Waktu SMA, SMK atau SMA kan? SMA IPS. IPS, Jadi ilmu sosial. kalau misalnya emang dengan ijazah yang aku punya ya aku buat game, Buat aplikasi gitu. buat aplikasi atau enggak kayak poster, Oh. marketing PR. Oh, tiga dimensi gimana? Ah iya, itu buat Oh. TA kami buat kayak gitu. Berarti cocoknya perusahaan-perusahaan itu lah yang berdunia komputer, Ya, yang kayak gitu kan. IT gitu lah. Sekarang aku ambil sarjana ilmu komunikasi. Ini lagi kuliah masih Hmm. di mana tuh? Di UT ya, Universitas Oh, di sini. ya, yang lebih, Sekupang. soalnya kan online. Yang Sekupang kan? Iya, Itu kan, ada kampus kan online. itu. Oh. Kan dia nggak pakai kampus. Tapi setahu di Sekupang itu yang Itu Indonesia- cuman kantornya aja. Oh, mungkin ya. Jadi kalau contohnya mau daftar ada masalah gitu ke sana. Oh. Tapi kalau misalnya belajar ya udah belajar sendiri. Kayak misalnya nih aku sekarang di sini, tapi abis itu aku perlu ke Singapura atau perlu ke Jogja, ya udah. online lah, bawa laptop, bawa Bawa laptop aja semua. Iya, iya. Jadi lebih luas dan aku juga nyadar kalau aku tuh emang lebih cocok, lebih masuk kalau belajar sendiri. Misalnya Baca- nggak cocok baca juga dulu. kamu suka dengan ilmu komunikasi, hal-hal komunikasi suka juga. Emang keputusan aku juga ngambil ilmu komunikasi karena dari yang ijazah aku yang sebelumnya ketemu banyak orang yang mereka tuh secara skill kayak misalnya aplikasi atau game gitu tuh langsung dibuatnya cepat tapi untuk mengomunikasikan itunya Ke orang lain. atau kayak untuk buat jadi relate ke masyarakat umum itu agak susah. Oh iya. Itu aku selalu disuruh maju benar. karena aku mau ngomong, Iya, bukan iya. pandai, aku Iya. mau ngomong. Jadi dari situ makanya aku ingin pandai untuk membantu itu juga. Oh. Jadi mungkin di PR atau nggak di HR-nya Oke, gitu oke, kan oke. nanti. Makanya sekarang alhamdulillah bantu di bagian PR komunitas game developer Batam. Di situ juga kan. Tapi kamu ngomong PR kan tadi. Hmm. Tapi kalau di dunia Batam, dunia malam, dunia gelap malam gitu, PR itu negatif berarti. Aku nggak ngerti. Kamu mau Aku tanya dulu sama orang-orang. Kamu mau nggak jadi PR katanya? Coba tanya tuh nanti tanya ya. Kamu mau nggak jadi PR gitu? Di mana? Di pub ini gitu loh. Nah, itu kalau PR aja kan disingkat doang kan. Kita belum kasih panjangan nih gitu. Jadi Okti masih melihat kamu belum tentu nih kemana fokusnya gitu ya. Sebenarnya alhamdulillah aku udah tahu apa ya. Ada satu quote yang aku pegang teguh tuh. Ya. Pakem dengan tujuanmu tapi luas dengan jalan. Ya. Jadi apa yang aku sukai gitu ya. Jalani. Ya, alhamdulillah aku tuh dapat kesempatan di mana aku bisa mempelajari apa yang aku tidak sukai. Banyak orang yang nggak dapat gitu.
Iya. Kayak langsung kayak apa ya, aku udah jalin, oh aku nggak suka ini, jadi nanti kalau misalnya ada pilihan itu lagi aku tahu ilmunya tuh ada dari situ. Berarti aku orangnya welcome lagi, walaupun nggak suka tak bisa di. Oh, Tapi iya, sebenarnya iya. aku tahu dan apa nggak langsung bilang enggak. Tapi ada backupan ilmu lebih dari situ kayak gitu kan. Kayak oh ini aku kurang suka karena di bagian ini. Apa yang bisa aku rubah karena aku nggak suka itu gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, aku suka belajar dan aku suka ngajar. Iya. Jadi tentang apapun itu aku suka belajar dan aku suka ngajar. Benar. Kalau misalnya paling sering itu teman datang gitu kan, Meh aku perlu nulis paper tentang ini gitu, boleh nggak bantuin? Ya udah, aku pelajari. Iya. Aku kasih tahu ke dia, ini aku dapetnya gini. Oh iya, sekarang aku lebih ngerti, makasih ya. Itu seneng banget. Ada rasa kebanggaan. Walaupun aku nggak jadi spesialisasi di bagian yang aku pelajari itu, tapi aku tahu dan aku bisa ngebantu mungkin orang ini yang akan maju lebih jauh gitu kan, Iya, lebih ke bener. depan di dunia itu. Dibayar nggak? Enggak. Dibayar. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Tapi ya rezeki kan nggak selalu uang. Iya. Kan ya. Yang Selalu dapat rezeki selalu. Pasti bantu orang, pasti Tuhan balas lagi gitu ya kan. Kalau bahasa Australia sama Indonesia, bandingkan kopinya bisa nggak dibilang di Australia lebih enak, di Indonesia nggak enak, bisa bilang gitu nggak? Atau gimana? Nggak bisa sih, Nggak karena bisa. emang tergantung beans, tergantung Tergantung roaster, tergantung kan petaninya, Iya. sama ya taste orang kan beda-beda ya. Pernah nggak rasain di Indonesia kopinya, terus rasain di Australia ada yang sama gitu? Pernah nggak kejadian gitu? Ih, sama loh kopinya kayak di Indonesia yang dicicipi waktu di mana gitu, di kota mana di Indonesia? Ingat-ingat dulu gitu, ada rasa yang sama kan? Kan pernah gitu. Lupa kali ya. Lupa. Enggak lah. Lupa. Yang bisa aku ngomong itu inilah. Kalau misalnya pas di Australia, Ini masalah kopinya lah. ya Ah. kan pernah di sana itu ini dia. Kalau misalnya orang datang pesan kopi, itu Iya. biasanya reguler. Jadi mereka udah tahu mereka yang mau pesan apa. Ah. Terus kalau misalnya beda itu langsung dibilang, ini beda loh, ini bukan seperti yang biasa saya minum. Biasanya Kan saya sebelum kok order kan bisa bilang. Enggak. Jadi misalnya kita baru nih, orang baru dari Orang baru. situ. Dianya tuh bakal ini kayak masih mereka tuh tahu gitu yang mereka mau tuh apa. Oh. Jadi nggak sedikit orang yang emang di rumah tuh ada mesin kopi, mesin Iya, espresso iya. atau enggak manual brew. Iya. Temen aku kalau nggak salah udah ada 3 alat manual brew di rumahnya. Oh iya. Aku tanya kan pakai rasio apa gini, dia bilang aku nggak ngerti sih, biasanya pakai kopinya tuh kayak gini, grind size-nya agak kasar karena aku nggak terlalu suka yang pahit, tapi aku pengen manis, gimana ya? Jadi diskusinya tuh lebih terbuka karena mereka suka. Iya. Dan kayak misalnya, oh kalau misalnya mau lebih sweet, aku bilang lah kan kayak gini, coba aja gitu. Oh iya makasih ya Me, aku pengen kopi yang rasanya lebih ke kayak gini gitu. Cobain apa ya? Oh nanti lah aku kirimin gitu kan. Coba. Jadi karena mereka yang suka dan mereka nggak ngerasa mubazir lah. Iya. Kan nggak ditekunin ya. Cuman oh aku tahu aku suka apa. Itu aja udah belajar banyak gitu kan. Dan dari situ diskusinya bisa melebar kemana-mana. Kalau di negara barat kan, kalau aku lihat di TV ya, kita lihat di TV, misalnya mereka mau ke kantor nih, nunggu train atau LRT atau taksi, pakai cup dibawa. Di Australia gitu nggak sih? Ada yang jual kopi tepi jalan gitu? Gerobak tuh banyak. Oh banyak ya? Iya, bahkan makanya kan tadi aku bilang toko-toko kecil tuh iya beneran datang pesan kasih duit, ambil kopi, jalan. Karena emang selalu harus pergi ke suatu tempat gitu kan. Orang-orang hangout tuh jarang. Kalau yang kayak di Batam nih, kalau dibandingkan di mana di Australia kemarin? Di Melbourne. Apakah seperti di Indonesia atau di Batam banyak coffee shop, kafe-kafe? Beda banget. Beda ya? Apa ya? Mungkin karena di Batam lah ya. Iya, di Batam tempat hangout tuh gitu. Kayak kita tuh ya hangout, ngopi tuh ya hangout, Iya, gitu kan? Lifestyle-nya hangout. Iya. Sedangkan kalau di Australia pas aku di Melbourne itu tuh lebih ke khasiatnya memang. Oh. Aku mau melek, Iya. aku mau minum kopi. Karena tempat hangout tuh banyak. Perpustakaan gratis, besar. Taman banyak lagi. taman besar. Koprol lah satu-satu. Iya. Deket sungai. Bersih lagi. Bersih, udah duduk aja gitu, makan kentang. Kalau misalnya stres gitu, ya udah aku ke taman gitu. Oh berarti kita nggak bisa dong misalnya buka usaha kayak gerai-gerai kecil kayak konter segini aja gitu kan?
kopi satu udah buat Udah, seorang udah. gitu, terus kita cabut gitu ya. Yang- Oh banyak kayak gitu di Australia. Lifestyle-nya emang kayak gitu, emang khasiat gitu kan. Iya. Sama, tapi kalau misalnya kayak gitu, apa ya, perizinannya nggak semudah Indonesia. Oh iya. Makanya Indonesia kan pak ada, Iya, tapi benar. abis itu tutup juga kan, kasihan. Iya. Kangen nggak sama Australia? Eh, dipanggil terus nih. Ada planning mau ke sana lagi? Pengen. Mau Kalau- kuliah lagi atau kalau memang ada- untuk tinggal? Kalau ada kesempatan ya mau. Wow. Gitu kan. Karena emang udah ngerasa rumah kedua tuh emang udah di situ. Di situ ya. Dari dulu tuh emang udah ada panggilan ke Melbourne. Oh iya. Bahkan sebelum tahu bisa kuliah di sana tuh ada aja panggilan ke Melbourne. Oh. Banyak hal-hal di hidup aku tuh yang emang karena aku ngikutin panggilan itu. Nanti bisa dibilang Anda belum bisa move on nih dari Australia ini. Kayaknya nggak perlu move on karena nggak putus gitu ya. Nyambung aja belum. Horas Podcast Selabat.